Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Semuanya, apa kabar? PTBS Sahara. Aplaus buat kita semua. Yang tahun depan pengen berangkat haji, katakan saya. Yang belum pernah berangkat umroh, yang belum pernah berangkat umroh, yang belum haji, yang tahun depan mau minta sama Allah bisa umroh satu keluarga, bisa berangkat haji satu keluarga. Ya Allah, mampukan kita semua yang hadir di sini tahun depan dimudahkan berangkat umroh satu keluarga, berangkat haji satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, saya ada di depan Bapak Ibu sedang berjuang. Sedang berjuang, bukan buat diri saya pribadi, tapi buat orang tua saya, buat istri saya, buat anak-anak saya. Setelah itu adalah buat Bapak Ibu semua. Yang siap berjuang bareng sama saya, katakan saya. Tadi udah dipresentasiin, mulai dari sama Kang Ferry sampai terakhir sama Kang Andi. Mulai dari Kang Ferry peraihan Big Ambassador, bisa beli Pajero cash. Kang Andi sampai punya luxury 1 miliar. Kurang bukti apa lagi? Kalau Allah itu maha kuasa, bisa merubah siapapun. Yang minus jadi plus. Ini saatnya Bapak Ibu semua, ya. Setiap masa itu ada orangnya. Kemarin bisa jadi masanya Kang Ferry, Kang Andi. Sekarang Pak Haji Febrian masih hadir, masih memberikan program berlian buat Bapak Ibu. Kalau nggak dibikin berlian ini, bisa jadi yang suksesnya cuma kita doang. Berlian diperbarui, PTBS diperbarui, dibuatlah marketing plan berlian supaya nggak cuma saya nih yang dapat, supaya nggak cuma Kang Ferry, Kang Andi, tapi Bapak Ibu semua. Yakin nggak Pak? Yakin nggak Bu? Sesungguhnya kesuksesan dunia dan akhirat itu bagi orang-orang yang yakin aja. Makanya kita semua disuruh punya keyakinan. Bapak Ibu semua punya keyakinan? Punya agama kan? Yakin kan kalau besok tuh bakal bisa mati? Yakin gak bakal mati? Nah, bekalnya udah punya belum buat mati nanti? Udah ngasih bekal ke istri kita belum? Kalau tahu-tahu besok mati. Udah ngasih bekal ke anak-anak kita belum? Bisa jadi kita sekarang cuman mikir buat makan besok. Kadang buat makan besok aja kurang. Ayo, siapa yang ngerasa buat makan di restoran aja kurang? Ada? Jangan sampai Bapak Ibu semua kalah sama burung. Burung pipit tuh pergi pagi nyari makan, pulang sore. Ada lihat burung pipit bunuh diri nggak karena nggak bisa makan, stres. Burung pipit tuh burung loncat terbang ke lantai 4 terus jatuh gitu. Nggak ada kan? Atau lihat ada burung kelelawar yang lembur nggak? Pulang-pulang itu jam 12 siang. Lembur kerja nyari buah-buahan. Nggak ada. Bisa makan loh. Nah sekarang Bapak Ibu semua nih sama Allah dihadirkan di sini untuk berjuang, sama makhluk lain juga berjuang. Cuman Bapak Ibu semua bisa mendapatkan lebih besar, bukan sekedar makan minum doang nih. Bapak Ibu semua sekarang diperlihatkan sama Allah untuk bisa menikmati dunia yang bisa dijadikan bekal akhirat. Contoh tadi apa coba rewardnya? Apa aja rewardnya tadi? Boleh lihat rewardnya? Apa aja tadi rewardnya? Yang pertama New Ambassador apa saya tes? Motor 20 kecil atau besar? Dapat motor 20 juta kecil atau besar? Sanggup nggak? Sanggup nggak Pak? Dapat 20 juta New Ambassador? 100 pasang atau 50 pasang sekarang? Sanggup nggak Bu? Yakin? Nih, kalau sanggup, kalau yakin, saya udah dapat 11. Bapak Ibu semua mau dapat berapa? Yakin nggak bisa dapat lebih besar dari saya? Yakin? Yakin Pak? Harus yakin.
Cuman motor doang kecil, bagi Allah tinggal tering doang bisa. Cuman pertanyaannya, dikabul nggak doa bapak, doa ibu? Yakin dikabul nggak? Nah, yakinnya itu loh yang dicari itu. Kalau udah yakin pak, ada yang ngehina bapak, masuk telinga kanan pak. Nanti tahu-tahu keluar rumah pakai motor kayak saya yang bagus. Kalau udah yakinnya 1000% pak, dihina 1000 orang, masuk telinga kanan boleh. Masuk telinga kanan, keluar rumah pakai Pajero. Keren nggak? Ada saudara kita ngehina kita, apa sih pak bisnis kayak gitu? Emang yakin bisa dapat 3 miliar? Sekarang aja belum dapat apa-apa, masuk telinga kanan, masuk ke hati teman-teman. Tapi keluar-keluar di rumah 1 miliar. Yakin nggak nih dapat mobil? Saya udah dapat 8 nih. Masa mau dihabisin sama saya? Bapak ibu semua mau nggak? Yakin dulu nih di sini nih. Keyakinan itu adanya di hati. Nggak mungkin tuh masuk ke hati tanpa lihat dulu dari mata. Lihat dulu sekarang. Begitu mudahnya Allah ngasih rizki ke saya. Yang asalnya tadi saya nggak punya apa-apa. Saya dikasih Big Ambassador Pajero 3. Poinnya berapa tadi Pajero? 1750. Kalau nggak salah promonya 1500 pasang deh. Besar atau kecil itu? Besar atau kecil ngumpulin 1500? Besar atau kecil pak? Tapi kalau kata Allah kecil atau besar? Yakin. Nih dari mata dulu yakin nih, saya udah dapat 3. Si Algian aja dapat 3. Kaki saya berapa? Bapak kakinya berapa? Terus kelebihan saya apa sama bapak? Sama. Mata bapak ada berapa? Saya mah 4, makanya beli kacamata pak. Saya kalau lihat pak nggak kelihatan tuh. Si King kayak 70 tahun tuh. Hilmi, Ferry burem nggak ada matanya tuh. Min 3 ini. Saya kalau buka kacamata nggak kelihatan muka-muka yang di sana tuh. Yang di sini masih kelihatan nih. Saya aja dikasih sama Allah 3. Segampang itu Allah ngasih. Padahal kalau bapak ibu ketemu saya dulu 2019 nggak ada itu semua. Tapi adanya di sini ketika daftar. Saya yakin. Keyakinan ini saya bawa persentase. Dihina sih sama orang, tapi ketika banyak dihina, tahu-tahu saya keluar bawa Pajero. Begitu Pak Bu kebesaran Allah. Kalau Bapak udah yakin Allah Maha Kaya, terus dihina keyakinan Bapak Ibu. Oh saya mah yakin di PTB, saya mau berjuang, saya mau doa. Terus dihina keyakinan Bapak Ibu semua. Kalau yakin Allah Maha Kaya, dihina. Nanti ketika Bapak Ibu semua bersabar dengan hinaan itu, nanti tahu-tahu Pajero keluar dari rumah. Nggak perlu tahu nanti cara Allah kayak gimana. Tugas kita cuman berjuang nih kayak gini nih. Bapak Ibu nggak tahu, oh, saya udah datang ke seminar mana ya? Nggak usah dipikirin. Besok kayak lusa kayak yang penting sebelum meninggal dapat. Mintanya kayak ke Allah kayak gitu. Ini bekal buat di akhirat. Bayangin nanti kalau dapat Pajero, mudik naik Pajero sama naik bus. Kira-kira bikin bahagia yang mana? Nih, ngajak orang tua naik Pajero sama naik Mobilio, enakan mana? Enakan Pajero. Ngajak istri naik motor sama naik mobil, enakan mana? Beda rasa syukurnya. Masuk mobil, bismillah. Berangkat, alhamdulillah. Nyampe, alhamdulillah. Pahalanya lebih gede daripada pas naik motor ngajak istri hujan. Ya Allah Pak, kehujanan udah ngeluh naik motor tuh. Oh tanya ke kondangan, make rok, kuduk miring kita hese. Naik kudu di roknya tuh harus dicangkai. Pas mau ke kondangan bapak buka helm, rambutnya lepek. Dihina orang bau kebul, waduh bawa kasar penalpot Pak. Ini udah banyak ngeluhnya Pak. Dengan harta kekayaan ini, insya Allah Bapak Ibu semua, seminimal-minimalnya kita banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, sekarang saya tinggal di rumah sendiri. Ibadahnya lebih khusyuk nggak? Apalagi nanti orang tua kita nih, orang tua Bapak Ibu bangga di akhirat. Atau yang masih hidup, wih anak saya nih udah punya rumah mewah, udah kemana-mana pakai Pajero. Ini loh berjuang Bapak Ibu semua sekarang itu sebenarnya bukan buat diri sendiri, tapi buat menyenangkan orang lain. Yang paling penting keluarga kita. Siap ya berjuang ya? Siap-siap. Awas kalau hari ini doang datangnya nih.
Saya pengen minggu depan lebih ramai daripada ini. Kalau minggu depan gak lebih ramai daripada ini, berarti Bapak Ibu semua keyakinannya cuma di mulut doang, cuma di mata doang, nggak nyampe hati. Saya jamin kalau cuma di mulut doang, ketemu sama saya cuma sekali dua kali, setahun dua kali, yang kayaknya nanti orang-orang gitu doang tuh, saya doang. Jadi jangan protes sama Allah, nanti kalau ada protes, kenapa orang network marketing yang kayaknya itu doang? Ya salah sendiri. Saya mah setiap hari berjuang, Bapak Ibu semua sebulan sekali, setahun sekali. Next, apa yang saya dapat hari ini itu nggak cuma-cuma. Allah nuntut, perjuangan kamu mana, pengorbanan kamu mana gitu. Saya pun pas daftar sama, udah daftar nggak langsung jago closing, nggak langsung jago ngomong kayak gini. Kalau nggak percaya Bapak Ibu cek YouTube saya tahun 2018, silahkan cek gaya ngomong saya kayak gimana. Belum kayak gini. Nuntut perjuangan dulu Allah juga. Badan saya masih kurus. Next. Nih 2019 saya masih ngojek, nih foto saya nih. Algi Anggriawan Saputra, Maret 2019 saya masih ngojek. Saya berjuang ketika nggak ada yang percaya. Cok, di mana ada saya prospek bisa beli Pajero, bisa beli rumah, sayanya ngojek orang-orang percaya. Nggak ada, istri saya aja nggak percaya. Mana ada bisnis di bawah 2 juta bisa dapat 3 miliar. Nggak akan percaya karena orang-orang belum ngelihat. Kita ngelihat Pak Bu, sama halnya kita percaya, yakin Allah itu maha besar, maha kaya. Kenapa? Karena kita udah beragama Islam. Orang belum tentu orang lain percaya. Yang penting kita percaya, karena itu nanti yang menentukan Bapak Ibu sukses dunia akhirat. Keyakinan, kepercayaan saya, walaupun belum punya apa-apa, besok lusa bakal berhasil. Next. Keyakinan saya untuk merubah nasib itulah yang membuat Allah menunjukkan Best Corporation Syariah. Dari zaman saya kuliah, lulus kuliah, kerja, saya butuh rumah sama kayak Bapak Ibu semua. Ketika nikah saya butuh rumah, butuh mobil, tapi saya nggak memutuskan untuk nyicil. Saya lebih baik ngontrak. Walaupun orang tua saya nyuruh, ayo nyicil, kan ada gaji. Ayo nyicil, tuh orang-orang udah pada beli rumah. Enggak, kata saya. Saya pengen beli rumah tapi cash. Nanti saya pengen lihat Allah nunjukinnya gimana, caranya gimana bisa kebeli cash. Ada teman saya tuh seangkatan SMA, dari main SD, SMP, SMA pada beli rumah Pak, nyicil Bu. 900.000 rumah subsidi sebulan nyicil. Saya mah enggak. Saya diledekin. Rumah kamu di mana? Ngontrak. Rumah kamu di mana? Tinggal di rumah mertua. Itu pindah-pindah aja selama 9 tahun. Tapi keyakinan saya sama Allah, bisa punya rumah nyaman, mewah, itu Allah tunjukkan akhirnya nih Best Corporation. Jadi Bapak Ibu semua hadir di sini bisa jadi pernah berdoa. Mungkin kemarin, mungkin tahun lalu, saya pengen rumah ya. Nih ditunjukin. Allah menunjukkan dulu dari kasat matanya. Dari mata dulu nih. Kelihatan, saya dipresentasiin. Next. Nah, ketika udah dipresentasiin, daftar nggak Bu? Enggak. Siapa yang udah presentasi langsung daftar? Ada nggak? Ada yang dipresentasiin langsung daftar di sini? Pak Haji, dipresentasiin langsung daftar. Paket apa Pak? Paket apa? Paket basic. Berarti ada uang ya Pak Haji ya? Ada lagi yang kayak Pak Haji dipresentasiin langsung daftar? Ada. Alhamdulillah. Yang lainnya berarti ketika dipresentasiin berapa lama untuk daftar? Perlu nyari uang dulu, bener nggak? Awalnya ragu. Hah? Awalnya ragu. Kalau saya emang nggak ragu, nggak ada duitnya, nggak ada keraguan sedikit pun. Ketika saya berjuang, pengen mobil, pengen rumah, kerja 5 tahun, nggak dapat. Pakai gelar sarjana, wirausaha, nggak dapat. Ngojek online, apalagi. Ketika dilihat marketing plan, itu dari semenjak saya lulus kuliah, ngelamar kerja beberapa perusahaan besar, nggak ada satupun perusahaan yang ngasih marketing plan, yang ngasih program kerja, yang ngasih hasil yang pasti, nggak ada. Makanya ketika dipresentasiin saya langsung yakin. Cuman kendala keyakinan itu terbentur sama modal. Siapa di sini yang belum daftar karena belum ada modal? Coba angkat kakinya. Nggak apa-apa Pak, Bu, nggak ada modal hari ini. Besok pasti ada. Pengusaha itu bukan mengeluh, tapi nyari solusi. Saya akhirnya pulang Pak, setelah dipresentasi nyari solusi. Saya tanya ke istri saya, Mi, tolong cariin uang untuk berbisnis. Kemarin aja bisnis gagal, bangkrut tuh jadi ngojek online. Tapi nggak ada cara lain kecuali kita ngambil peluang bisnis ini. Karena saya udah nunggak kontrakan 1 bulan.
Abi yakin kalau daftar di marketing plan dapat 20 juta. Dulu masih 15 juta 2019 motor case-nya. Karena dulu daftarnya 1.600.000. Sekarang daftarnya berapa? Saya tuh dulu nggak punya duit 1.600.000. Saya ngeyakinin istri saya. Nggak gampang emang. Nggak ada duitnya kata istri saya. Mau mana uangnya? Akhirnya itu istri saya kalau lagi di rumah pakai daster ada emas. Ibu kalau dibuka ini ada emasnya di sini, Bu. Waduh, kemana wae tete? Itu boga emas. Satu-satunya ada emas di sini nih, kalung. Kasih emas kawin dulu. Akhirnya saya pinjem deh emasnya. Kira-kira dikasih nggak, Bu? Dikasih lah, wajib dikasih. Ya, saya paksa dong. Saya paksa, karena kalau nggak daftar, nggak ada peluang Pak buat bayar kontrakan. Saya nggak mau tinggal di rumah mertua. Pernah tinggal di rumah mertua 4 tahun. Aduh, kasihan Pak, nggak betah Pak. Saya paksa, akhirnya emasnya dibuka Pak, dilemparin ke saya. Ini terserah Abi dah mau digimanain. Akhirnya saya sambil ngojek bawa tuh ke toko emas, saya jual, saya pakai buat paket. Masa basic muka kayak gini priority dong. Masa basic, aduh ngerendahin saya nih. Basic atau priority nih? Aduh, mas kawin saya berarti murah banget ya. Aduh, ngeledek saya nih, priority atau yakinin atau. Masa sekelas Algian daftarnya basic? Sayangnya emang kenyataannya basic, walaupun harapannya priority. Harapan saya priority. Mas kawin itu hanya cukup buat basic dan sisanya buat persiapan lahiran anak saya. Anak saya kan mau lahir. Itu nggak langsung bayar kontrakan. Saya nunggak dulu 1 bulan. Yang harus dilakukan apa? Berjuang setelah itu. Nggak usah mikirin hasil deh. Udah setiap hari kita mah ikhtiar lagi. Kemarin ikhtiarnya 1 tambah 1 2. Sekarang 2 tambah 2 4. Besok 4 tambah 4 8. Udah tambahin terus. Nanti rezeki mah datang sendiri. Fokus kita bukan ke hasil dulu nih kalau udah daftar. Hari ini harus lebih baik dibanding kemarin itu. Itu aja. Bapak hari ini datang presentasi, besok datang lagi, Sabtu depan datang lagi, minggu depan datang lagi. Lebih baik lagi. Kalau sekarang sendirian, besok mah berdua Pak. Kalau sekarang sendirian Bu, besok mah ajak bapak-bapak. Pak, kalau sekarang sendirian, besok ajak ibu-ibu di luar sana. Karena mereka kalau nggak ada yang ngasih tahu siapa lagi? Saya waktu itu kalau nggak ada yang ngasih tahu mungkin masih jadi ojek online. Alhamdulillah dikasih tahu Pak, Bu, dipresentasiin. Nah termasuk orang-orang di luar sana yang kayak saya nggak ada yang ngasih tahu mau siapa Bu. Tugas ibu nih, tugas bapak. Kantornya ada. Apa yang ngebuat bapak ibu nggak pede ngasih tahu orang lain? Kantornya ada nggak? Legalitasnya ada nggak? Produknya ada nggak? Mentornya ada nggak? Apa yang ngebuat bapak ibu nggak pede sehingga nggak yakin mau presentasi ketemu orang, malu, takut ditolak? Ini udah pasti ditolak. Terus apa yang? Padahal real semuanya ada. Kantornya udah lihat kan? Ruangan seminar udah lihat kan? Mentor-mentor udah lihat. Harusnya pede loh presentasi ke siapa aja. Yang perlu ditolong, tolongin. Ditolak ya terserah Allah. Besoknya presentasi lagi ke yang lain. Karena di bisnis ini kita cuma butuh berapa orang untuk dapat 3 miliar? 2 orang aja. 2 orang dapat Pajero, ibu dapat luxury. Untuk ketemu 2 orang ini emang gak gampang. Makanya presentasi setiap hari itu yang saya lakukan. Tadi apa? Back, coba lihat back. Back atau next? Back. Saya pun sama. Enggak ujuk-ujuk kayak gini Pak, Bu. Saya pun sama melalui proses itu. Tadi kan ada di video profilnya. Sama, saya pun senyum padahal mah nggak daftar ini orang nih. Senyum nih, ini nggak daftar sampai sekarang nih. Senyum, ini cuma ngitung-ngitung doang Pak, Bu. Senyum, ya itulah namanya berjuang Pak. Hasilnya mah nggak usah dipikirin. Tugas kita mah cuma senyum bahagia. Udah dikasih waktu sama Allah untuk bekerja. Senyum aja Pak, nggak daftar. Emang ada orangnya di sini sekarang yang ini nih, yang senyum-senyum ini? Nggak ada. Saya nih yang ada terus. Senyum kan, bersyukur aja. Diterima alhamdulillah, nggak diterima pun alhamdulillah. Yang daftar orang-orang yang nggak ketemu sama saya. Emang Andi pernah ketemu sama saya? Tahu-tahu di bawah jaringan saya. Andi kan di Tasik. Ferry di Tasik kan, Hilmi di Jakarta, nggak ada di Purwakarta, nggak saya presentasi. Kok ada di bawah saya? Siapa yang ngebuat? Allah kan, segampang itu Allah tinggal tering gitu doang. Ada loh. Siapa yang pemilik hati mitra-mitra kita? Pemilik telinganya siapa?
maka kita tuh sebenarnya nggak bisa membuat orang lain itu daftar. Nggak bisa membuat orang lain itu untuk beli produk itu nggak bisa, Pak. Semanis apapun mulut kita nggak bisa. Tapi kalau kita ngomong presentasi bisa nggak? Kalau kita datang ke rumah teman, ngundang orang ke seminar bisa nggak? Kalau kita presentasi dari profil perusahaan sama marketing plan produk bisa nggak? Nah tugas kita mah itu. Nggak usah mikir hasil yang aneh-aneh. Daftar mah udah tugas Allah nanti. Tugas kita mah maksimal bekerjanya. Ngundangnya maksimal nih. Presentasinya maksimal. Niatnya ngebantu orang. Hasil ditolak senyum, nggak ditolak pun alhamdulillah. Setelah presentasi apa tugas kita? Upgrade ilmu. Bisa jadi sekarang ditolak nih presentasi 10 orang. Itu mah baru awal. Besok gimana caranya presentasi ke 100 orang. Belajar lagi nih. Gimana caranya bisa melipat gandakan calon reseller kita. Kalau kita sehari cuma bisa ketemu 10 orang offline, belajar online. Supaya sehari bisa presentasi 100 orang. Itu yang saya lakukan. Belajar online nih sampai malam ya di rumah teman saya di Bandung. Tuh belajar online. Sama, saya juga sama kayak Bapak Ibu semua datang ke rumah teman. Belajar, ngulik lagi di rumah. Ya datang ke pertemuan di Bekasi. Sama kayak orang Bekasi sekarang datang ke Bandung. Dulu saya datang ke Bekasi. Sama, saya dulu kayak Bapak Ibu semua sebagai mitra baru nih. Kayak gini lihat, sama. Saya dulu kayak mitra baru di rumah. Cuman kayak gini rumah kontrakan saya nih. Sama. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu datang ke base camp, itu saya kayak flashback seperti saya kemarin. Cuman ada yang menyerah, ada yang berjuang. Saya termasuk orang yang gak pernah menyerah. Karena saya yakin Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Kalau yang menyerah itu berarti gak yakin sama Allah. Saya jamin. Kalau Bapak Ibu semua besok lusa nyerah, berarti gak yakin kalau Allah itu maha kuasa. Ngerubah nasib Bapak Ibu semua di Best Corporation. Kalau saya sampai kapanpun yakin kalau Allah tuh bisa, yakin pasti ngabulin doa saya. Tugas saya apa? Ikhtiar tiap hari. Mau ditolak kek terserah. Saya belajar lagi, saya presentasi lagi, saya ngonten lagi. Terserah mau orang ledek mau nolak. Nih lihat hasilnya next. Hasil dari perjuangan. Ikhtiar setiap hari kalau perlu 24 jam. Saya ngomong ke teman-teman semua. Kalau perlu 24 jam Pak, Bu. Saya tuh istirahat cuman pas tidur doang. Tapi pas tidur pun kadang ngimpiin PTBS. Coba bayangin kalau pas ibu tidur udah niat doa, ya Allah pengen punya rumah. Tidurnya tuh datang ke ruang presentasi. Pas tidur tuh ngimpi ada 1000 peserta, ibu lagi presentasi. Itu lagi kerja Bu, tapi di mimpi, keren gak? Kalau bisa kayak gitu enak Bu. Nanti pas bangun-bangun, wah poinnya udah nambah nih kan. Oh iya presentasi pas ngimpi tadi. Closingnya pas di mimpi. Kayak gitu Pak, 24 jam. Karena laki-laki, orang tua sampai meninggalnya kerja buat siapa? Buat anak. Karena kalau anak kita tercukupi, ya nafkahnya insya Allah jadi anak soleha. Nih, Desember 2019 Allah izinkan dapat motor cash pertama nilainya 15 juta. Beli motor apa ini? Beli motor Honda. Nih. Motor kayak gini orang-orang pada punya nggak? Punya. Alhamdulillah saya bisa belinya cash Bapak Ibu semua. Ini masih belum membuat istri saya yakin. Oh motor mah itu gampang beli juga. Orang tua saya masih belum ngehargain saya. Saya disuruh jadi karyawan terus dulu. Karena IPK saya lumayan. Lihat. Ketika saya dapat motor saya makin yakin. Wah bisnis ini pasti modal kecil hasil besar. Saya berhenti ngojek Pak Bu. Wow makin pede saya presentasi. Makin pede saya ngonten tiap hari. Next. Maret 2020 bisa dapat Star Ambassador, nilainya berapa Bapak Ibu semua? 150 juta. Siapa yang 3 bulan ke depan yakin dapat 150 juta? Katakan saya. Yakin gak? Pernah megang uang 150 juta di tangan? Ada yang pernah? Kalau saya tantang Bapak Ibu semua 3 bulan, 6 bulan dapat 50 juta, kerja di mana? Saya 6 bulan fokus jalan bisnis online ini dapat 150 juta. Di luar sana ada nggak yang siap nge-mentorin Bapak Ibu semua untuk dapat 150 juta? Mau kerja apa? Siapa yang mau ngebimbing Bapak Ibu semua? Di PTBS, di Berlian, di Sahara, mentornya udah ada.
tinggal mau atau nggak nyamperin para mentornya. Nih, ini bukti nyata. Saya yang nggak punya apa-apa, dari semenjak kuliah nggak punya motor, nggak punya mobil, nih punya mobil tahun 2020 Maret. Mobil pertama saya. Disinilah orang tua saya mulai nge-support saya. Dulunya nggak pernah support saya di bisnis kayak gini. Sekarang nge-support saya dari pertama dapat mobil. Mobil pertama saya ambil Honda BRV tahun 2017, belinya 175 juta. Tepuk tangan dong. Yakin nggak? Makin pede nggak? Makin banyak bersyukurnya nggak? Banyak. Bahagia nggak istri? Ke kondangan kepanasan lagi nggak? Mudik gimana mudik? Pakai motor, pakai mobil? Pakai mobil. Ketika datang nih pakai mobil mudik, orang tua bangga nggak? Bersyukur nggak punya anak? Lihat, ketika lingkungan keluarga kita penuh rasa syukur, penuh kebahagiaan, rizki makin lancar nggak? Sesungguhnya rizki itu datang ketika bapak ibu ceria. Coba punya hutang, kemana-mana pakai motor, ditagih debt collector, bahagia nggak? Enggak kan? Ngeluh terus kan? Rizki nggak mau datang, Mbak. Sesungguhnya rezeki itu datang ketika kita bahagia. Kalau bapak ibu semua ketika susah bisa bahagia, datang sebenarnya rezeki. Makanya ketika berjuang itu bawa nikmat. Jadiin bahagia nih. Ternyata yang udah saya alamin kayak gitu. Next, ketika udah dapat mobil makin bersyukur, makin bahagia. Ternyata makin gampang. Datangnya banyak orang tuh makin gampang. Uang itu sukanya sama orang yang banyak bersyukur dan bahagia. Termasuk tim kita juga. Kalau bapak ibu semua banyak duit, banyak orang ikutin nggak? Banyak loh, Bu. Kemana-mana pakai motor, banyak orang yang ngehargain. Nih bapak-bapak nih, kemana-mana bawa mobil pagi-pagi. Banyak orang menghormatin bapak nggak? Satpam menghormat nggak? Bawa mobil. Bu, datang ke sekolah bawa mobil. Teman-temannya bapak ibu yang lain pada menghormatin ibu nggak? Nih, rasa yakin bangga terhadap diri sendiri, rasa bahagia itu ngebuat orang lain gampang datang ke kita nggak? Closing nanti gampang, Bu, udah dapat mobil mah. Jadi capeknya bapak ibu sekarang cuma sampai dapat mobil pertama. Siap nggak berjuang setiap hari sampai dapat mobil pertama? Berapa poinnya dapat mobil berapa? 200 pasang. Coba zaman kita dulu berapa Kang Andi? Mobil 300 pasang. Zaman saya 300 pasang, Pak. Sepromo-promonya 275 pasang zaman saya. Saya dapat mobil Honda BRV tadi 300 pasang zaman saya, Pak. Sekarang Pak Haji Febrian ngasih kemudahan, promonya 200 pasang. Masa nggak mau diambil? Kalau enggak biar saya ngambil. Mau saya lagi? Makanya siap nggak berjuang bareng sama saya? Siap. Orang-orang makin mau datang, makin mau ikut sama bapak ibu semua next. Nggak lama, Pak. Setelah dapat mobil mah nggak capek, asal konsisten. Banyak orang yang udah dapat mobil nggak dapat bajero. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Udah dapat mobil uangnya dipakai nggak benar, hutangnya nggak dibayar, nggak banyak bersyukur, nggak banyak sedekah, keluarganya nggak diajak jalan-jalan, susah Pak lama pajeronya. Kuncinya cepat-cepat dapat pajero ketika dapat mobil apa banyak bersyukur. Pakai mobilnya silaturahmi ke keluarga, sanak saudara, teman kerabat. Pakai nanti pajeronya datang, Pak. Dapat 500 jutanya, Bu. Dapat 500 juta, yakin nggak tahun depan? Siapa yang yakin tahun depan dapat 500 juta? Katakan saya. Mau beli apa, Bu, dapat 500 juta? Pajero apa? CRV apa, Bu? Pajero. Pak, dapat 500 juta tahun depan mau beli apa, Pak? Pajero. Udah umroh belum? Hah? Mau umroh dulu, mau beli Pajero dulu? Beli Pajero 400 juta, 100 jutanya umroh satu keluarga, cukup nggak? Hasilnya gede loh. Masa kita nggak mau berjuang? Andai saya mulai dari nol lagi, saya tetap berjuang, Pak, untuk dapat Pajero lagi. Next. Nih 20 bulan saya ngerjain di sini online doang saya sebenarnya. Cuman bikin konten upload, bikin konten upload. Lebih capek mana kerja sama saya sama pegawai pabrik. Pegawai pabrik, Pak, Bu, 8 jam berdiri, Pak, di pabrik apa, di mesin-mesin jahit kayak gitu. Saya cuman bikin konten upload, ngomong depan gini doang. Bapak Ibu semua ngikutin saya juga gampang dapat nanti mobil, motor. Pakai buat ke masjid, Pak. Pakai buat nyenengin keluarga, jadi pahala. Next, nggak lama. Semakin naik Pajero makin bangga nggak?
Makin bangga ya Bu ya. Pak naik Pajero Pak, datang ke rumah. Satpam gimana Pak? Hah? Hormat. Assalamualaikum Pak. Apalagi ngasih uang 50.000. Disuruh mau apa mau tuh. Datang ke rumah orang tua naik Pajero. Wah, orang tua kita gimana tuh nanti? Itu tuh anak saya tuh. Wah, ajak orang tua jalan-jalan, bahagianya Pak. Coba di luar sana Bapak beli Pajero gimana caranya Pak? Ini loh ada kendaraan Bapak bisa punya Pajero. Syukuri nanti ketika udah punya Pajero, syukurin Pak. Bangga, harus bangga. Bersyukur, ajak nih mobil ini pakai ngajak orang tua jalan-jalan nih, orang tua, istri. Saya lakukan itu Pak. Saya ke mama sama istri saya. Saya tiap minggu, tiap bulan tuh pasti ngajak orang tua saya jalan-jalan Pak. Iya, karena kuncinya dapat rezeki berikutnya apa? Bersyukur. Bajak dipakai buat keluarga deh. Karena keluarga itu nunggu kita. Orang tua nih, Pak, nih yang orang tuanya masih ada. Orang tua kita itu ngedoain kita dari semenjak di kandungan supaya kita itu sukses, supaya jadi orang benar, jadi kaya, bisa bayar umroh haji. Nungguin Pak. Maka ketika dapat, ini orang tua kita dulu, bukan tim kita dulu kadang. Ini Pajero nggak saya pakai operasional dulu, tapi saya pakai buat bagian orang tua dulu. Karena itu kunci keberhasilan kita. Karena kalau orang tua kita ridho, tim kita bergerak nggak? Bergerak. Karena doa yang paling mustajab tuh doa orang tua nanti. Orang tua kita dulu bahagiain. Akhirnya nggak lama Pak, datang nih rumah. Datang nih rumah, bahkan mungkin saya itu salah satu dari beberapa orang aja yang ketika dapat luxury ownernya datang nyelamatin. Itu siapa yang ngedatengin Pak Haji Febrian ke rumah saya? Siapa? Saya? Enggak. Siapa lagi yang bisa owner datengin saya? Enggak Pak. Allah. Bisa jadi karena doa orang tua saya. Bisa jadi karena doa istri saya. Maka nanti ketika dapat motor, mobil, dan rumah, siapa yang dibahagiain pertama? Istri bahagiain suami bahagiain istri, bahagiain anak-anak, ajak orang tua. Nanti lihat, maka rezeki itu akan datang dengan mudahnya. Next, sampai akhirnya Allah izinkan saya bisa berangkat umroh satu keluarga. Alhamdulillah. Siapa yang udah berangkat umroh? Katakan saya yang udah berangkat. 1, 2, 3, 4 tuh, alhamdulillah. Sama siapa aja Bu berangkatnya? Sekeluarga, semuanya. Bahagia nggak Pak berangkat umroh satu keluarga? Mau nggak Pak ngulang lagi Pak? Setiap tahunnya berangkat umroh, siap nggak? Nah, berjuang di berlian ini ujung-ujungnya nanti supaya bisa ketemu Rasulullah dan hadir ke rumah Allah. Siap nggak Bu? Siap capek nggak? Siap ditolak gak buat ketemu Rasulullah? Siap Bapak Ibu semua capek keringetan setiap hari buat ke rumah Allah gak? Jauh-jauh ya Bapak dari Cianjur kan? Pakai motor ke sini capek gak? Capek sekali. Buat apa Pak? Buat bisa ke rumah Allah. Kerasa gak capeknya kalau nanti Bapak ke rumah Allah? Ketemu Rasulullah. Maka nikmatin aja capeknya tuh kayak Pak Jari. Tinggal di mana Pak? Kalau nggak sekarang lagi ke Bandung. Berjuang nggak? Kesini naik apa Pak? Capek nggak? Capek. Ninggalin keluarga nggak? Tujuannya buat apa nih? Buat bisa ke rumah Allah. Ajak keluarga biar bisa ke rumah Rasulullah nanti. Masa nggak mau ketemu? Masa nggak mau capek? Kita aja dulu waktu bapak nih belum nikah berkorban buat istri, calon istri, datang ke rumah istrinya kan, calon istrinya ngasih. Mau gitu capek-capek pakai motor datang ke rumah calon istri. Masa kita nggak mau berjuang di berlian 2-3 tahun untuk dapat 3 miliar, bangun rumah dan berangkat umroh haji? Masa nggak sanggup? Cemen kalau nggak sanggup. Nah kalau saya lihat ada mitra berjuangnya sebulan sekali, cuma seminggu sekali, cemen. Beneran. Lah jangan jadi manusia, udah jadi monyet aja. Toh dia berjuang buat istri suaminya aja nggak sanggup setiap hari. Berjuang buat ketemu Rasulullah aja nggak sanggup setiap hari. Bukan manusia namanya. Kalau kita makhluk Allah, umatnya Rasulullah, berjuang tiap hari biar tahun depan bisa ngelihat di Ka'bah, biar bisa ketemu Rasulullah di Masjid Nabawi. Siap nggak berjuang? Siap Pak. Harus siap. Next. Nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu semua. Saya bisa beli mobil Mercedes-Benz yang harganya berapa ini? Hah? Yang biaya servisnya aja sebulan
Sebulan, setahun 15 juta, bayar pajaknya 20 juta. Ya bagi Allah mah gampang, bagi saya mah sulit. Tapi bagi Allah gampang. Cuman bagi saya ikhtiar tiap hari gampang kok. Cuman bikin konten, upload, bina mitra gitu doang. Cuman tiap hari konsisten. Next, mobil ini kebeli, alhamdulillah. Nah kemarin baru nih berlian hadir 3 bulan yang lalu, berlian. Orang lain pada nyerah Pak, hadirnya berlian. Saya mah bahagia. Ini hal baru buat mitra-mitra yang belum dapat. Saya berjuang lagi dari nol, sama saya juga. 3 bulan dapat 3 motor, 1 mobil. Saya beliin motor ini harganya kurang lebihnya 70 juta. Murah sih. Investasi buat anak pendidikan mobilnya. Biaya pendidikan, ternyata anak saya besok masuk SD itu daftar ulangnya 15 juta. Biaya bulannya 1 juta sebulan. Nanti Pak Bu, anak kita udah besar, biaya pendidikannya berapa? Sekolah kedokteran berapa Pak sebulan? Kalau Bapak Ibu semua pengen punya anak soleh-soleha berhasil, mahal Pak biayanya. Makanya berjuangnya jangan gitu-gitu aja Pak, habis-habisan Pak. Kalau ketemu mentor yang tepat, berjuang bareng Pak. Bu, berjuang bareng Bu. Mereka ngelakuin apa, lakuin hal yang sama. Ayo gitu, next. Sampai akhirnya semua impian Bapak Ibu semua terwujud. Ujung-ujungnya mah kita tuh pengen ketemu Allah nanti. Pengen haji, pengen nangis depan Ka'bah bareng istri, bareng suami tercinta, bareng anak-anak kita. Ini nanti yang paling berkesan. Mobil cuma dipakai bulan depan 3 bulan udah biasa aja. Tapi berangkat umroh, berangkat haji itu benar-benar gak bisa dinilai. Bapak Ibu semua bisa ketemu Allah, bisa ketemu Rasulullah, itu gak bisa dinilai. Makanya sampai detik ini saya terus berjuang. Next, ini adalah perjuangan di berlian ini adalah road to dream kita semua. Perjalanan menuju impian. Udah kelihatan belum motor mobil dan rumahnya? Hah? Udah kelihatan, tapi masih impian. Masih mobilnya saya, masih mobilnya Kang Adi, masih dalam impian. Masih dalam keyakinan. Nih, perjalanan Bapak Ibu semua dimulai hari ini menuju impian Bapak Ibu semua, lunas hutang, kebeli motor, dan sampai rumah umroh haji. Apa aja yang harus dilakukan setelah itu? Next. Nih, alhamdulillah dengan ketemunya Komunitas Sahara, Bapak Ibu semua udah ketemu jalannya. Siap gak berjuang bareng? Yang belum daftar tadi siapa? Angkat tangannya. Yakin gak tahun depan dapat 3 miliar? Ayo, yakin gak dapat 3 miliar? Kalau punya 3 miliar, ada yang berani ngerendahin Bapak Ibu gak? Ada yang bisa ngerendahin orang tua kita gak? Gak ada. Maka harus yakin. Ketemu Sahara, Bapak Ibu semua udah ketemu jalannya. Next, harus punya keyakinan yang kuat. Ini nih kuncinya. Yakin. Kalau bersama kita, bersama Sahara, nyampe insya Allah. Yakin. Ya, udah daftar nih, langsung masukin dalam hati, saya yakin. Next, setelah punya keyakinan untuk berhasil di berlian, kunci selanjutnya adalah cari ilmunya. Ini perjalanan Bapak Ibu menuju impian. Harus punya ilmunya. Pakai motor, Bu. Kalau nggak bisa naik motor, nyampe nggak ke tujuan? Motornya ada nggak bisa naiknya, bisa nyampe tujuan nggak? Nggak bisa. Nih ilmunya siapin. Yang mau main online siapin ilmunya. Yang mau main offline siapin ilmunya. Maka datang ke base camp. Datang ke training. Next, setelah ilmunya punya, nih step selanjutnya untuk road to dream Bapak Ibu semua, lakukan tindakan berulang, konsisten. Yang dipunyai orang-orang kaya sekarang itu konsisten bertindak, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, musim-musiman, enggak. Setiap hari, walaupun kecil tapi setiap hari tindakan. Next, kunci sukses di berlian adalah sabar. Ketika Bapak Ibu semua bertindak, presentasi, prospek sana sini, ikut training, ikut Zoom seminar sambil ngantuk, dihina orang, nih sabar. Kalau nggak punya sabar, menyerah. Perjalanan menuju impian Bapak Ibu semua ditentukan oleh seberapa besar Bapak Ibu semua sabar. Nunggu Allah ngasihnya kapan. Mau hari ini, besok atau lusa terserah. Yang paling penting Allah Maha tahu. Besok kalau dikasih berarti besok waktunya. Nggak ada satupun nanti yang menghalangi Bapak Ibu semua dapat. Siap sabar? Next, konsisten.
Konsisten terhadap semuanya menentukan keberhasilan itu menjadi pasti. Next. Pasti berhasil. Yang pertama, jalannya udah ada belum? Udah yakin belum? Ilmunya udah ada belum? Kalau belum, siap belajar nggak? Tindakannya udah ada belum? Siap melakukan tindakan setiap hari nggak? Siap sabar nggak? Siap konsisten nggak? Kalau ini dimiliki Bapak Ibu semua, maka 3,2 miliar itu akan menjadi kenyataan. Seperti halnya ibu ambil air, masukin ke panci, simpen di atas api. Panas nggak? Yakin panas atau mudah-mudahan panas? Yakin. Ketika Bapak Ibu semua mau melakukan perjalanan impian ini dipunyai, yakin, jamin itu pasti berhasil. Karena itu yang udah saya praktekkan. Tinggal Bapak Ibu semua tulis impian Bapak Ibu semua, apa yang akan dibeli di tahun depan. Siap? Yang siap berjuang sama saya dan tim Sahara, katakan saya. Yang siap berjuang dapat mobil, dapat rumah tahun depan, katakan saya. Maka saya undang buat teman-teman semua yang belum bergabung, maju ke depan. Mau juga saya pengen lihat nih, yang belum daftar siapa aja, coba maju ke depan. Yang yakin doang, yang nggak yakin dapat 3 miliar nggak usah. Yang yakin ada rizkinya dan Allah kabulin doanya. Coba saya pengen lihat siapa aja yang yakin. Kita doa bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil. Ya Allah, di belakang hamba sekarang ada calon-calon reseller di program Sahara Brilian. Mereka semua punya impian, punya harapan. Ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen punya mobil, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen umroh haji. Mampukan teman-teman hamba di belakang bisa berhasil di Sahara Brilian. Mampukan para mentor di depannya bisa ngebimbing mitra-mitranya. Sehingga ketika mitranya berhasil dapat motor, mobil, rumah, maka mentornya pun pasti berhasil. Mampukan kita semua yang ada di ruangan ini tahun 2026 bisa bangun rumah impian 1 miliar. Mampukan semua mitra-mitra reseller Sahara Brilian di ruangan ini tahun depan bisa umroh satu keluarga. Mampukan semua mitra-mitra reseller di komunitas Sahara, di komunitas ini bisa berangkat haji. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kita meminta mau ke siapa lagi? Kita akan berjuang, kita akan berdoa, kita akan belajar, kita ikhtiar setiap hari. Kuatkan keyakinan kita. Datangkan orang-orang yang siap berjuang bareng sama kita. Saya siap ikhtiar setiap hari. Kita semua siap ikhtiar tiap hari. Tolong datangkan orang-orang yang siap memampukan kita. Datangkan mitra-mitra yang siap berhasil bareng kita. 2026, saya yakin Engkau pasti mengabulkan doa saya ya Allah. Saya cuma pengen lunas hutang, pengen umroh, pengen haji cash, pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen bahagiain saudara saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya, orang tua saya. Tolong kabulkan doa kita ya Allah. Ya Allah, mampukan kita berhasil di program Sahara Brilian. Ya Allah, kalau Kang Algian, Kang Andi, Kang Ferry aja bisa sesama umat. Sesama umat Rasulullah bisa umroh, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Mampukan saya juga ya Allah. Saya akan berjuang sebagaimana para mentor, para leader berjuang. Saya yakin 2026 waktunya saya ngangkat derajat harkat martabat keluarga saya. Saya yakin 2026 saya dapat 3,2 miliar pertama saya di program Brilian ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah. Sampai ketemu di seminar minggu depan.